Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di penutupan ini saya memperkenalkan diri, nama saya Bino, asal dari Malang. Saya ingin menyampaikan beberapa testimoni dan kesan saya terhadap pelatihan ini. Yang pertama adalah bahwa ilmu yang disampaikan Pak Bayu ini sangat-sangat berbeda ya daripada ilmu-ilmu pertanian yang pada umumnya di YouTube. Kembali kepada pemanfaatan barang-barang yang kita anggap tidak berguna itu betul-betul hal yang tidak umum ya. Memanfaatkan sampah, kemudian pupuk dari kotoran-kotoran hewan itu betul-betul sesuatu hal yang berbeda dan ternyata efektif. Maka itulah nilai yang membuat kita menjadikan pelatihan ini begitu berarti dan berharga. Kemudian dari saya pribadi, salah satu nilai yang paling besar adalah bahwa Pak Bayu itu selalu mengaitkan hasil dari usaha beliau kepada Allah. Itu yang paling membekas pada diri kami karena saya ini backgroundnya adalah guru di sekolah Islam ya. Jadi dikit-dikit ngajari anak itu untuk mengenal Allah dari tanda-tanda alamnya begitu. Jadi Pak Bayu ini seakan-akan mengarahkan hasil usaha beliau ini untuk mengenal Allah dari tanaman, kemudian tanah, kemudian memanfaatkan kotoran sapi, bahkan menjadikan kotoran sapi lebih mahal daripada sapinya. Seolah-olah ini sesuai dengan ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, ya Allah, Engkau tidak menciptakan apapun ini sia-sia. Maka Maha Suci Engkau, maka lindungilah kami dari api neraka. Kemudian satu penutup, apa yang disampaikan Pak Bayu ini sangat sesuai dengan ayat yang saya baca di Quran itu, bahwa pekerjaan tani ini saya dapat isyarat di Quran itu membuat pikiran itu menjadi waras. Salah satu-satunya menurut saya pekerjaan di dalam Quran ini ada petani yang membuat kita jadi waras. Karena di surat Az-Zumar, saya lupa ayatnya, bahwa kita itu disuruh Allah untuk melihat mekanisme hujan yang menjatuhkan bumi, lalu menumbuhkan bumi itu dengan tanamannya, kemudian tanamannya itu menjadi hijau, menyenangkan petani-petaninya, kemudian setelah menyenangkan petani-petaninya, tanaman itu menjadi kuning lalu hancur. Maka Allah menutup ayat itu dengan inna fi dzalika la ayatin liulil albab. Ini adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal. Kalau saya menyingkatnya, tanda-tanda bagi orang yang waras. Artinya itu adalah pekerjaan pertanian ini mendekatkan kita kepada kewarasan seperti itu. Jadi ini kesan yang sangat berharga bagi kami. Semoga apa yang kita dapatkan dari Pak Bayu ini bisa segera kita amalkan, segera kita eksekusi supaya segera sukses. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi, monggo Bapak. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mewakili mungkin sebagian tim ya. Saya nggak berani mewakili semua. Yang pertama kesannya adalah soal motivasi. Suka ada pertanyaan, kalau ada di YouTube, kalau sudah kita mungkin berulang-ulang lihat di YouTube, lihat di beberapa literatur atau misalkan referensi, tapi kenapa masih datang juga? Memang ya sama seperti kalau kita berguru ke kiai, kurang pas rasanya kalau belum datang langsung gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada kesan personal. Saya pernah menyesali dua hal. Yang pertama adalah waktu ada guru SMA saya yang beliau itu sangat berjasa. Saya itu tidak berusaha menyempatkan diri dan waktu untuk cari tahu. Sampai akhirnya saya tahu beliau dirawat di rumah sakit itu posisinya adalah antara tempat kerja dengan rumah saya.
jadi dekat sekali. Tapi saya nggak berusaha cari tahu karena saya pikir rumahnya jauh. Dan 2 minggu kemudian beliau nggak ada. Penyesalan kedua, ada Pak Kiai di Cadang Pinggan, Indramayu, Buya Sakur Yasin, almarhum. Saya pernah bilang ke tim saya, kita nanti datang ke sana, buat nunut gitu, buat nyantri di sana, buat datang langsung dengerin. Tapi saya tidak berusaha menyempatkan diri buat datang, atau selalu beralasan sibuk lah, atau ada kesibukan apa. Padahal kalau bicara sibuk ya pasti sibuk terus. Jadi baru kemudian saya dengar berita, ya keburu telat gitu. Saya ngomong begitu bukan berarti gimana. Jadi begitu ada kesempatan Pak Bayu mau dengan niatan share ilmu, saya tidak berusaha menyempatkan diri lagi, terlalu kebangetan gitu. Jadi akhirnya kami berusaha supaya bisa datang langsung. Kemudian kesan yang sangat menarik juga, buat kami yang di Bekasi mungkin perjalanan, tapi kalau dengar kawan-kawan dari Berau, dari Korea, dari Medan, dari Bengkulu, dari tempat yang lain, ya mungkin nggak ada apa-apanya. Jadi istilahnya kalau kami yang di Bekasi ngeluh, kebangetan. Jadi ini dari teman-teman saja ini udah merupakan motivasi luar biasa buat kami. Kemudian saya latar belakang usaha juga Pak, di bidang IT. Kalau kita orang usaha, kita pasti bisa nilai. Saya sampai bilang sama adik saya, ini gimana untungnya kalau dengan biaya pendaftaran 1 juta dengan fasilitas yang kita terima semua. Secara hitungan bisnis pasti nggak bakal masuk. Jadi artinya kita sangat beruntung buat seperti ini. Kadang kalau saya lihat di YouTube, di BSM atau di Mbah Bams gitu, suka ada yang komentar, ini kok apa-apa komersil gitu Pak. Kadang yang kalau buat kita jadi ngeselin gitu. Padahal tuh niatnya kan di-share gitu. Ada yang bilang ini kok ada biaya, ada apa. Saya bilang pengeluaran biaya sebenarnya make sense, nggak apa-apa. Kalau itu bisa imbang. Dan menurut saya pribadi ini lebih dari gitu. Artinya kalau dihitung dari penginapan, dari makan, dari ilmunya, dari apa, ya kalau saya penyelenggara bisa jadi secara logika, secara biaya tuh harusnya lebih tinggi. Jadi untuk hal itu semua, terutama untuk ilmunya, dan tadi juga sudah disinggung sebelumnya oleh rekan kita dari Malang, Pak Bayu bukan hanya ngajarin teknis. Kalau teknis kita bisa lihat di mana saja. Tapi inspirasi kehidupannya, itu yang buat kami itu luar biasa. Sampai dibilang katanya ada rekan saya bilang, kamu tadi nangis dengar Pak Bayu. Pak Bayu cerita soal yang sakit diabetes, suruh tobat atau apa. Jadi kita pas istirahat makan ditanya, Pak udah tobat belum? Udah tobat belum gitu. Ya. Jadi itu juga karena kalau kita bicara teknis kita masih bisa lihat buku, masih bisa lihat itu. Tapi kalau dengarkan prinsip itu, kebangetan kalau kita sampai nggak tersentuh atau kita nggak berubah. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kemudian apresiasi juga itu untuk segenap krunya BSM Pak. Kita nggak ada, bisa dibilang nggak ada keluhan, lebih dari cukup itu buat penginapan, buat makannya. Saya tuh udah bilang dari rumah, saya nanti mau puasa, saya nanti mau mengurangi makan gitu. Pas taunya di sini saya makan, pas saya lihat ini kenapa banyak amat, kenapa saya ambilin semua gitu. Dan saya terus terang nggak yakin waktu Bapak bilang, saya pikir Pak Bambang bercanda. Nanti kita sampai jam 12, bercanda paling juga nanti sampai jam 10 gitu. Ternyata betulan sampai jam 12 dan kita ada perasaan kuat enggak nih, capek sekali pasti gitu. Ternyata alhamdulillah Pak, itu dengan minum jamu, bolak-balik minum jamu, itu tetap segar. Jadi kita rencana mungkin sampai jam 10 malam lagi Pak. Ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang disiapkan, yang disediakan. Kemudian juga saya terima kasih buat rekan-rekan semua. Ya, kita mungkin waktu awal nggak pada kenal, tapi seiring waktu kita bisa saling tukar sapa, kemudian bisa saling berbagi pengalaman, kita bisa juga cari tahu, oh ternyata banyak juga kawan, banyak juga teman. Dari situ kita bisa belajar banyak Pak. Gitu. Jadi overall saya bisa dibilang nggak ada keluhan, nggak ada yang lain-lain. Saya pikir hal-hal minor nggak jadi suatu keluhan,
dan 100% bisa dibilang kita puas dengan apa yang disampaikan dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi? Masih ada waktu? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin sedikit karena saya nggak bisa panjang lebar. Jadi sudah banyak inspirasi dan sebagainya tadi. Yang saya kesan sangat itu pokoknya 10 ekor ayam bla bla bla, 3 meter persegi bla 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 ya. Judulnya itu. Jadi di dunia ini everything is possible and nothing is impossible. Pokoknya tidak ada apa yang kita lakukan di dunia ini yang tidak mungkin. Itu saja. Semoga kita semua menjadi miliarder. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Monggo. Masih 2 lagi. Ya monggo Pak. Oh ibu-ibu boleh. Boleh selama masih ada yang mau boleh. Monggo Bu. Ada ibu-ibu enggak ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sebelumnya saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih Pak Bayu atas ilmunya yang telah diberikan pada kami semuanya. Terus terang selama itu kesan dari saya sendiri, saya mengikuti pelatihan ini dan dari video-video Pak Bayu itu ternyata mudah sekali, ya nggak ada yang susah, nggak ada yang rumit, ya dari pemaparan beliau, terus kemudian ya pada intinya sesuai dengan motivasi Pak Bayu itu tadi, jangan sampai gara-gara kita hanya mengejar miliardernya saja itu, ya kan. Jadi kalau misalkan kita memang ternyata jadi miliarder ya itu bonus saja. Yang penting kita itu bisa menjadi benar-benar apa yang ditugaskan oleh Gusti Allah kepada kita. Itu aja. Jadi dari pembelajaran ini tadi kan kita sudah dibimbing oleh Pak Bayu bahwasanya kita harus memahami tugas kita di dunia itu apa. Nah, kalau kita sudah memahami itu terus kemudian kita kerjakan sebaik-baiknya, saya punya keyakinan pasti Allah itu juga akan memberikan fasilitas kepada kita. Ya kan? Itu hanya fasilitas saja dan saya mewakili teman-teman sekali lagi berterima kasih banyak kepada Pak Bayu dan saya himbau kepada teman-teman semua, kalau cuma sekedar ilmu ini aja nggak ada gunanya, ya kan? Kita udah banyak tahu, udah banyak diberi pemahaman, yang penting actionnya, ya kan? Jadi mudah-mudahan itu penyemangat bagi saya juga dan kepada rekan-rekan semuanya supaya habis ini nanti sampai rumah langsung aja action, gitu. Bingung biarin aja, nggak usah apa. Kita bingung, action aja. Nanti sambil jalan sambil letak, nggak bisanya di mana kita tanya, nggak bisanya di mana kita tanya gitu aja. Tadi saya juga sempat tanya sama Pak Bayu kan, udah penting kerjakan saja kan gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Guys, sekalian terima kasih Pak Bayu, Pak ini juga tru-tru yang lainnya juga. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Pak, masih ada satu lagi ya. Dari pengadilan agama yang mau daftar, saya nggak mau. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kebetulan saya ini berkeyakinan Hindu Bapak Ibu, biar kenal aja. 2 teman ini juga berkeyakinan Hindu, satu dari Bali, satu dari Riau. Jadi prinsipnya terima kasih sekali. Kalau di dalam ajaran agama ini itu memang ada 3 hal, yaitu menghormati kepada Tuhan, kepada sesama manusia, kepada alam. Dan disinilah luar biasa sekali bahwa jangankan hanya sesama manusia, kotoran aja seperti tadi betul-betul di bagaimana akan dimanfaatkan, sehingga kalau kita sudah bisa memahami bagaimana kotoran aja dirawat sehingga bisa bermanfaat, apalagi sesama manusia. Ini sangat menginspirasi. Tentunya terima kasih Pak Bayu dan semua timnya. Dan saya ini sebenarnya cuma Semarang, Banyumanik, tetapi kabar ada tempat ini itu malah dari Riau, dari Mas Purwadi ini. Pak, ini kayaknya darahmu, diri awakmu ngerti lah darah iki. Lah lagi kan darah dekat saya. Aku mau ikutin, ya saya ikut aja, saya belum tahu apa-apa pada waktu itu. Saya mau ikut itu aja. Jadi terima kasih sekali dan memang
beberapa hal sudah kami terapkan dan mudah-mudahan menginspirasi sekali, dan juga Bapak Ibu semuanya sangat menginspirasi, sangat kekeluargaan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan di tempat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya bisa berbagi kepada sesama juga. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Matur nuwun. Baik teman-teman, terima kasih. Sudah nggak ada tambahan lagi? Nggak ada ya. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih pesan dan kesannya. Selanjutnya Pak Bayu, semoga untuk menyampaikan pesan-pesan juga kepada teman-teman supaya lebih semangat lagi ini Pak Bayu. Teman-teman, nanti setelah Pak Bayu menyampaikan pesan-pesan, akan dilanjutkan nanti kita bersalam-salaman gitu ya, kayak lebaran gitu di depan sana nanti gitu. Baik Pak Bayu, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, saya secara pribadi mungkin kalau ada salah saya mohon dimaafkan. Apa yang Bapak Ibu pelajari di sini selama kita 2 hari itu adalah hidup saya. Banyak orang tanya ke saya, kenapa bisa saya jelaskan detail seperti itu? Karena semua apa yang saya lakukan itu prinsipnya adalah tanggung jawab. Saya tidak pernah mengerjakan sesuatu dengan asal. Apa yang saya kerjakan selalu saya lakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Memang kadang-kadang apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita harus menyadari satu kata, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua itu adalah yang terbaik. Semua itu adalah yang terbaik untuk hidup kita. Kita semua berdoa, kita semua meminta kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi percayalah, jawaban doa adalah yang terbaik yang datangnya dari atas. Karena itu ketika nanti Bapak Ibu melakukan program ini, saya jamin 100%, tidak semudah cerita saya. Tetapi saya juga bisa jamin ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahan, lulus, kuat melakukannya, Bapak Ibu bisa lebih hebat dari saya. Kenapa saya katakan Bapak Ibu akan jauh lebih hebat dari saya? Ketika saya dulu belajar, butuh waktu bertahun-tahun. Dan apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu itu adalah apa yang saya punya hari ini. Jadi saya cuma mimpikan satu. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang berhasil. Jadilah orang-orang yang sukses. Jadilah orang-orang yang benar. Jadilah orang-orang yang baik. Karena apa? Itulah yang akan Bapak Ibu tinggalkan sebagai warisan kepada anak cucu kita. Dan saya berharap satu, apa yang Bapak Ibu lakukan nanti, saya jamin deh ketemu dengan banyak masalah. Tapi saya juga berani jamin, kalau Bapak Ibu mau tetap tekun dan berdoa dan melakukan dengan semuanya dengan tulus ikhlas, saya jamin 100%. Gusti Allah tidak pernah mengecewakan kita, percayalah. Saya sampai beberapa kali kalau orang tanya, pekerjaan Pak Bayu itu apa? Menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Itu sombong atau tidak Bapak Ibu? Kata-kata sombong sekali. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena rezeki yang saya terima itu adalah tanggung jawab. Bapak Ibu kepengen rezeki besar berarti siap-siap diberi tanggung jawab yang besar. Tapi ingatlah baik-baik, rezeki itu bukan miliknya Bapak Ibu. Rezeki itu hanya numpang lewat buat Bapak Ibu. Untuk apa? Menolong lebih banyak orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Percayalah, Bapak Ibu tidak lama kok tinggal di bumi. Betul ya? Kalau di surga nanti kan selama-lamanya Bapak Ibu. Lebih lama di mana, di surga atau di bumi? Karena itu ketika kita diberi kepercayaan, jadikan kepercayaan yang sebentar itu sebagai tiket kita untuk masuk surga. Sebagai ibadah kita untuk bisa masuk surga. Karena wujud iman harus diwujudkan. Bagi Bapak Ibu yang ada pondok, ada yayasan,
atau apapun. Saya minta tolong. Ayo rubah konsep berpikir di dalam santri, di dalam pendidikan, di dalam semuanya. Jangan sampai iman itu cuma di mulut. Jangan sampai iman itu cuma di pikiran. Jangan sampai iman itu cuma sampai di hati. Tetapi iman itu harus sampai di bumi. Karena apa? Percayalah, sehebat-hebat kita berbicara, yang dilihat orang adalah apa yang kita kerjakan. Setuju atau tidak? Saya mengijazahkan semua ilmu-ilmu saya kepada Bapak Ibu. Saya berharap dan berdoa semuanya Bapak Ibu bisa lakukan. Dan ke depan Bapak Ibu minta tolong ajari banyak orang. Tidak perlu dengan nama saya lagi, dengan namanya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Saya ketika mengajar konsep pertanian ini Bapak Ibu terlalu beresiko bagi saya. Banyak orang yang lebih tidak senang daripada yang senang, percayalah. Betul atau tidak kira-kira? Karena itu saya berharap, kenapa saya selalu bagikan ilmu, bagikan ilmu, bagikan ilmu. Karena saya juga tidak tahu hidup sampai kapan. Tetapi ketika ilmu ini adalah benih yang sudah saya tanam, saya hanya berdoa, betul-betul saya berdoa, benih ini bisa tumbuh di mana-mana. Nanti akhirnya banyak orang-orang hebat yang akan membangun pertanian Indonesia. Banyak orang-orang hebat yang akan menjadi berkah bagi Indonesia. Banyak orang-orang yang akan menjadi pejuang dan menjadi pahlawan bagi Indonesia. Karena apa? Semua yang selama ini ditutup, ini saya buka. Semua rahasia yang selama ini kayak disembunyikan, saya buka semuanya. Sehingga apa? Bertani itu yang biasanya impossible untuk menjadi berhasil. Tapi saya akan merubah yang sulit, yang impossible itu menjadi possible untuk bisa kita lakukan. Kalau Bapak Ibu lihat semua pemaparan saya, ilmu yang sulit-sulit itu kan jadi mudah kan? Semua orang kepengen jadi orang sukses, tapi tidak tahu caranya untuk memulai. Selalu mereka mikir saya harus punya modal, saya harus pinjam uang, saya harus punya usaha yang besar. Tidak. Semua itu seperti benih. Ini sebagai penutup kata-kata saya. Benih itu Bapak Ibu tidak akan pernah besar. Benih itu hanya kecil. Tetapi ketika benih itu mati, jatuh ke bumi, dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Dan ketika ada terpaan, angin, panas, hujan, masalah, semuanya membuat pohon itu semakin lama semakin kuat. Saya jamin Bapak Ibu akan kena terpaan, saya jamin Bapak Ibu akan kena masalah. Tetapi saya yakin 100%. Masalah yang Bapak Ibu hadapi membuat Bapak Ibu menjadi orang-orang yang kuat. Saya berharap satu, tetap kuat, tetap betul-betul taat. Dengkulnya tidak boleh lincip ya. Saya minta tolong, dengkulnya dipakai untuk sering-sering sujud, sering-sering untuk berdoa. Karena manusia tanpa adanya Tuhan, tanpa adanya Allah, kita adalah nothing. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya berdoa semua diberi keberhasilan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.